Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi alladhi tamassaku ala dinil Islam. Salawatullah wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Saudara-saudara, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, dan juga para sahabat-sahabat saya yang setia menonton kajian kita, kajian pengajian ini dari awal sampai nanti. Mudah-mudahan saya doakan menjadi amal jariah dan menjadi ilmu yang manfaat. Kajian-kajian kita mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk orang-orang yang selalu berusaha untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, karena amal perbuatan tanpa ilmu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah dan sahabat-sahabat saya semuanya yang setia selalu. Dalam kajian kemarin kita membahas tentang zakat. Karena zakat ini memang luas cakupannya. Ada zakat fitrah, kita selesai. Kemudian pembagiannya, macam-macamnya dan lain semacamnya. Dan juga ada zakat yang namanya zakat mal. Zakat mal itu masih dirinci. Ada zakat peternakan. Ada kemudian zakat yang namanya budidaya perikanan. Ada zakat peternakan ayam, ayam telur, ayam potong dan semacamnya. Itu semuanya kita kaji. Kemudian kita kaji juga tentang zakat emas dan perak, dan juga zakat uang. Kita telah selesai membahas, dan mudah-mudahan saya berdoa menjadi ilmu yang manfaat dan barokah, amin. Dan juga mudah-mudahan kita bisa menjalankan. Kenapa? Karena kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan orang kaya. Sehingga dalam diri kita, dalam punggung kita ada kewajiban membantu orang yang tidak mampu. Bersyukurlah engkau semuanya, kalian semuanya jadi orang kaya, karena kalian menjadi pelaksana orang-orang yang membantu orang-orang yang lemah. Karena innallaha fi auni abdih, sesungguhnya Allah akan selalu menolong hambanya. Maka al abdu fi auni akhi, selama sing hamba itu selalu membantu saudara-saudaranya. Kita menjadi orang kaya, bantu saudara kita dengan kekayaan kita. Kita memiliki ilmu, bantu saudara kita dengan ilmu kita. Dan semuanya adalah niatan untuk jariah, untuk amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan diterima oleh Allah. Kita tidak kaya, kita tidak punya ilmu, kita tidak bisa mengajar, kita tidak alim, ya kita mendengar saja. Jadi penonton, penikmat, pendukung dan semacamnya. Mengaji juga besar pahalanya. Jadi panjenengan semuanya mengaji, melihat YouTube ini, tayangan ini, niatnya adalah mengaji, ibadah kepada Allah, berarti panjenengan mendapatkan pahala sama dengan orang yang mengajar. Sama. Yang mengajar, yang mengaji, yang mendukung, semuanya adalah hamba-hamba Allah semuanya. Saya doakan mudah-mudahan kalian semuanya masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, untuk kajian kita pada hari ini, ya kita sudah masuki puasa sudah masuki tanggal 24 ke belakang, 25 ini sudah masuk finish. Hati-hati, yuk kita sadar bahwa kita sudah hampir naik ke puncak. Ayo kita iman, puasa kita sudah hampir selesai, jangan sampai tertinggal. Tarawih kita sudah hampir ke puncak, ibarat kita naik gunung sudah hampir ke atas, jangan sampai anti jatuh. Kalau jatuh fatal. Kita sudah masuki hampir di tangga yang paling atas, hampir finish. Kita berusaha karena ibadah itu capek.
Huffatil jannah bil makari. Memang surga itu dikelilingi barang-barang tidak nikmat. Surga itu memang dikelilingi barang-barang yang kurang menyenangkan. Tapi wa huffatin naru bisyahawat. Sebaliknya, kalau neraka itu ya dikelilingi barang-barang enak, barang-barang asyik. Kenapa? Kan itu perangkap setan untuk menjatuhkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, kita akan mengkaji tentang zakat perdagangan. Ini terakhir konten kita tentang zakat. Jadi karena harta yang kita miliki bukan cuma berupa peternakan, bukan cuma emas, bukan cuma perak, bukan cuma budidaya lele, budidaya ayam, telur, ayam potong, atau budidaya sarang burung, walet yang memang harganya sudah hampir ratusan juta bahkan miliaran. Itu tidak disebutkan dalam hadis. Dulu tidak ada walet, yang ada cuma kambing, kemudian kerbau, unta, dan lain semacamnya. Jadi walet tidak ada. Padahal sekarang walet itu lebih mahal daripada harganya sapi. Sapi itu cuma sekitar mungkin yang bagus itu 25 juta. Walet itu sekarang berapa? Ratusan juta. Kalau mengikuti teks itu tanpa mengkontekkan dengan kondisi sekarang, maka akan berapa juta, berapa ratus orang tidak berzakat dengan dalih tidak ada dalam hadis. Padahal intinya bahwa zakat itu membantu, mengkayakan, menolong orang tidak mampu. Begitu. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga Imam Hanafi mengatakan semua apapun namanya berpotensi menghasilkan uang, mengkayakan orang, maka semuanya kena zakat. Itu kalau mazhabnya Imam Hanafi. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang zakat perdagangan. Jadi ketika yang dinamakan zakat perdagangan adalah harta yang dikelola kita untuk diperjualbelikan dan tujuannya untuk menghasilkan laba, itu namanya perdagangan. Jadi kalau harta warisan bukan perdagangan. Jadi harta yang kita kelola, kita buat modal, cari modal dan semacamnya, kemudian kita kelola, dikembangkan dan semacamnya, baik pengelolaan perdagangan baju, udah elektronik, HP dan semacamnya. Ketika sudah nyampe 1 tahun, ada ketentuannya, yaitu zakat. Jadi kembali kepada syarat seperti yang saya katakan di awal, bahwa zakat harus milik sempurna. Artinya barang itu milik kita sendiri. Makanya kita bergerak di bidang bisnis, jual beli HP untuk handphone yang lagi sekarang ngetren, Android dan semacamnya. Mahal tuh kan harganya kan, ada yang 2 juta, 3 juta dan semacamnya, bahkan ada 6 juta, bahkan sampai 15 juta. Itu kita modal, kemudian kita kulaan, kita dipajang, diperjualbelikan, sehingga kita menghasilkan laba. Bagaimana cara menghitungnya itu? Penghitungan itu sama, dikurus dengan emas. Dikurus dengan emas. Jadi kita hitung dari sejak awal. Makanya kita mulai dagang. Kita mulai dagang pada 15 Januari 2020. Makanya ingat, 15 Januari 2021 umpamanya ya, kita mulai berdagang. Kemudian kita berbisnis terus kemudian nyampe 2022 Januari tanggal 15 dihitung berapa hasil saya dan modal saya, kemudian dikurus dengan emas dan perak tadi. Kita ingat masih di konten kemarin sebelumnya bahwa emas adalah nisabnya adalah 85 gram. Kalau dinominalkan menjadi 55.225.000 rupiah sekian. Kalau ada kurangnya itu cuma sekedar perkiraan saya segitu. Kalau harganya 650.000 rupiah dikalikan 85 gram. Jadi harta kita yang dibuat usaha perdagangan, kalau 1 tahun dikumpulkan sudah mencapai nilai 55 juta atau lebih, maka dikeluarkan zakatnya. Berapa zakatnya? Tetap sama 2,5%. Jadi cara menghitungnya itu mudah. Jadi tinggal ambil kalkulator, ambil persenannya. Jadi tinggal menghitung. Jadi semuanya dikalkulasikan dengan emas. Kenapa dengan emas? Karena gampang dihitungnya. Jadi semua harta perdagangan kita itu dengan emas. Saya Ustadz bisnis di peternakan telur umpamanya, ya tinggal dihitung sejak kapan kita mulai usaha kita,
dihitung ke tahun berikutnya nanti nyampe dengan segitu hasilnya, dan modalnya semuanya nanti dikeluarkan zakatnya 2,5%. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu penting sekali. Itu sangat penting. Kenapa? Kadang-kadang di sekitar kita itu banyak orang yang tidak peduli terhadap kewajiban-kewajiban kita. Mereka kadang-kadang cuma sadarnya tahunya bahwa zakat itu cuma zakat fitrah. Zakat itu cuma zakat pertanian. Kadang-kadang mereka tidak bayar zakat. Padahal zakat pertanian itu atau zakat perkebunan itu setiap panen, bukan setiap tahun. Setiap panen itu seperti ya diterangkan di konten kemarin. Setiap panen keluarkan, setiap panen keluarkan. Begitu. Dengan 1/10-nya atau 1/5-nya. Jadi sekarang itu yang lumrah yang banyak, kadang-kadang banyak orang lupa atau pura-pura lupa, mereka tidak zakat dengan perdagangan kita. Jadi perdagangan itu banyak. Bisa berdagang secara dohir, buka toko, atau secara online, semuanya kita kalkulasi. Yang penting ketika antum semuanya ingin buka toko dengan modal sekian umpamanya, tinggal kita kasih tanda kolom. Setahun itu berapa sudah omset kita. Jadi kalau sudah nyampe 55 juta lebih itu zakat. Apalagi sekarang toko-toko besar itu, waduh, omsetnya kadang-kadang miliaran rupiah, hasilnya juga miliaran rupiah. Kadang-kadang mereka ketika sudah setahun kadang tidak bayar zakat, pura-pura tidak tahu. Bahaya itu. Itu haknya orang miskin, haknya anak yatim, haknya janda-janda tua. Kalau tidak dikeluarkan sangat berbahaya dan berisiko, terutama untuk diri kita sendiri dan keluarga kita. Kenapa? Kita tahu bahwa ketika kita makan harta yang bukan milik kita sendiri itu kan haram. Sedangkan zakat yang dikeluarkan dari harta kita yang telah diketahui berapa nominalnya dan berapa persen zakatnya, kalau tidak dikeluarkan dan masuk dimakan kita, haram kita makan. Kenapa? Karena itu bukan hak kita, itu hanya orang lain. Karena kita pura-pura tidak tahu, sehingga dimakan semuanya. Kadang tanya lagi, Ustaz, gimana Ustaz kalau tidak sampai setahun saya bangkrut? Kalau tidak sampai setahun, tidak usah. Atau perdagangan saya Ustaz, setelah dihitung setahun tidak sampai dengan harga emas 85 gram atau 90,1, ya tidak usah zakat. Makanya di dalam Islam itu ada namanya nisab. Nisab itu batas. Jadi yang diwajibkan zakat itu ketika sudah nyampe nisab, ukuran syariat yang telah ditetapkan oleh syariat, oleh agama, oleh syariat yaitu Allah dan Rasulullah SAW. Insya Allah kalau kita lakukan tentang pelaksanaan zakat ini, baik zakat fitrah, zakat mal, zakat profesi dan sebagainya, kalau dikelola dengan baik, ditangani oleh tangan-tangan profesional, insya Allah kita akan jadi orang kaya. Semuanya rakyat kita itu, tetangga kita jadi kaya semuanya. Cukuplah. Dan insya Allah tidak akan ditemukan orang-orang yang minta, orang mengemis dan semacamnya. Dan tidak akan ditemukan anak-anak yang berjalan mengemis, meminta-minta. Padahal jelas dahulunya Allah, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu terhadap orang-orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka adalah orang-orang yang selalu menghardik dan membiarkan anak yatim kelaparan, membiarkan anak yatim kekurangan. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan mereka orang yang selalu tidak menyediakan, orang yang selalu enggan membantu orang miskin, tidak membantu makanannya dan kebutuhannya. Mereka adalah para pendusta agama. Rajin sholat tapi tidak zakat, itu pendusta agama. Rajin puasa, dia orang kaya tapi tidak mengeluarkan zakat, itu pendusta agama katanya Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita diberi kesadaran oleh Allah, diberi hidayah, dan kita semuanya pendengar, penonton, pendukung channel ini semuanya diberi kesadaran oleh, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa beramal sebaik-baiknya sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, demikian kajian kita pada hari ini tentang zakat perdagangan. Mudah-mudahan mendapatkan hidayah rahmat Allah, ilmu yang manfaat dan barakah, dan kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah dan umat Rasulullah SAW. Dan kesimpulannya nanti mudah-mudahan kita masuk surganya Allah
dan bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.